Ikhwan Ahwat yang dirahmati Allah SWT, tiba kita di sesi dialog spesial topik berita edisi hari Selasa. Kita sudah terhubung dengan narasumber kita, Bang Ihsanuddin Nursi di ujung telepon. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Angga, apa kabar? Alhamdulillah, bagaimana Bang Ihsanuddin, sehat ya? Alhamdulillah, insya Allah. Amin. Ini kita sudah masuk di pekan-pekan terakhir bulan Ramadan. Buat Bang Ihsanuddin kerasa nggak Ramadannya? Pasti terasa karena Pasti terasa. saya kan mengoptimalkan 10 hari terakhir. Ya Alhamdulillah kita terus melakukan apa yang pantasnya kita lakukan di 10 hari terakhir. Alhamdulillah. Insya Allah. Ini kita ngegas lah istilahnya semua amal kebaikan sama ibadahnya. Betul. Baik Bang Ihsanuddin, kita akan menyoroti beberapa hal. Yang pasti ini kalau Rasil akan menanyakan mengenai sebenarnya sejauh mana sih efektivitas kebijakan pidato Presiden ini mengenai kebijakan pelarangan ekspor minyak goreng atau CPO ya pada Jumat pekan lalu. Ini kan kebijakan ini diambil dalam rapat terbatas kabinet ya. Memang kita paham bahwa ini buntut dari krisis minyak goreng yang sudah hampir 4 bulan lebih. Bahkan disoroti oleh beberapa media. Sebenarnya kebijakan publik dari pemerintah ini bagaimana sih? Lalu efektivitas dari pidato Presiden itu apa sih? Apakah menjawab keresahan masyarakat ataupun emak-emak dan para pedagang ketika setelah pidato itu harga migor tuh nggak turun gitu. Dan yang paling disoroti oleh media adalah Presiden pidato tapi nggak dituruti oleh kelompok industri. Bagaimana Bang Ihsanuddin menyoroti ini? Yang pertama, pidato itu tidak didasarkan pada kenyataan. Bahwa sesungguhnya pemerintah tidak memiliki aturan tentang tata niaga minyak goreng. Pemerintah punya undang-undang perdagangan. Yeah. Tapi seperti saya sebut, tentu khusus mengenai minyak goreng, pemerintah nggak punya bagaimana mengatur tata niaganya dari hulu ke hilir. Bahkan ketika hilirisasi itu bisa menjadi 21 sampai dengan 27 macam produk, pemerintah juga tidak punya aturan-aturan tentang distribusinya. Yeah. Nah dari sana kebijakan apapun yang dibikin oleh pemerintah, walaupun pemerintah punya PTPN gitu ya, yang pasokannya cuma kalau nggak salah cuma 5%-an gitu, itu tidak akan efektif. 47 juta ton misalnya per tahun gitu ya produknya, itu diserap oleh pasar dunia sebanyak 85% untuk produsen. Jadi 40 juta ton itu sebagian dipakai untuk dalam negeri, sebagian untuk diekspor. Nah, ini dalam job saya muncul di situ. Dunia sangat tergantung sama produsen minyak dari Indonesia. Gitu. Dalam bahasa yang lain, peta perdagangan seperti ini sepertinya diabaikan oleh. Sekarang kalau kita bilang kita larang ekspor gitu ya. Lalu kelebihan produksi mau dikemanain? Sebutlah katakan sudah ada hilirisasi atas minyak goreng gitu, atas crude palm oil. Tidak semua pemilik kebun kelapa sawit itu bisa memiliki, dari pabrik kelapa sawitnya bisa memiliki kajian satu unit industri untuk hilirisasinya. Nggak semuanya punya. Yang gede-gede itu pun nggak semuanya punya gitu. Setahu saya yang punya hilirisasi bagus itu memang Wilmar, yang saya tahu bagus gitu. Bahkan Wilmar dari mulai bibit sampai dengan pupuk itu dia punya gitu.
Jadi dari hulunya dia punya sampai segitu jauh. Hmm. Dia bikin bibit, dia bikin pupuk gitu. Karena memang sebenarnya dia salah satu pemilik kebun yang besar. Iya. Nah, ketika harga itu tidak bisa turun, lalu jumlah nanti juga pasti akan tetap terjadi ekspor gitu ya. Dan kemungkinan besar Indonesia, sejumlah perusahaan di Indonesia akan digugat di internasional karena tidak memenuhi perjanjian untuk memasok. Itu yang digugat adalah pemerintah Indonesia gitu. Iya, iya. Itu akan berlaku ketentuan-ketentuan WTO gitu. Nah, dari situ soal efektivitas kebijakan menjadi lain lagi. Anda menghentikan produk yang kemungkinan besar sejumlah perusahaan itu sudah punya kontrak jangka panjang untuk memenuhi itu. Gitu. Yeah. Dan ternyata nggak bisa gitu. Nah, ini bagian dari kajian ekonomi, ini bagian dari namanya regulation risk, country risk namanya. Jadi risiko negara yang disebabkan oleh satu regulasi yang berubah-ubah. Itu punya dampak pada ketentuan investasi. Yeah. Di tengah Indonesia selalu haus dengan investasi asing. Bahkan jadi nggak pernah dipikirin sepanjang itu gitu loh. Iya, iya. Baru kemarin bahkan minggu lalu kita nyebut tentang pecah telur karena sudah dapat duit di Sovereign Wealth Fund itu udah cukup gitu ya untuk bangun jalan tol gitu. Jangan lupa itu karena menggadaikan asetnya BUMN. Nah. Bukan karena reputasi pemerintah Indonesia yang sedemikian rupa sehingga harga surat utang itu bisa diterima di pasar. Buktinya harga surat utang kita jauh lebih mahal dibanding dengan surat utang negara-negara tetangga. Yeah. Itu menunjukkan country risk-nya tinggi gitu. Nah, itu juga nampak dari pendapat dari OECD, pendapat dari Moody's, pendapat dari Bank Dunia gitu ngelihatnya. Nah, balik lagi ketika satu kebijakan tidak efektif, maka dia bukan hanya sekedar tidak diterima oleh kelompok masyarakat, tapi sejumlah korporasi yang kemarin juga ikut memprotes atas ditangkapnya sejumlah pegawai ya dan satu komisaris di Wilmar, itu menunjukkan bahwa ketidakpuasan sudah melebar kemana-mana. Maka muncullah tingkat kepuasan menurun masyarakat terhadap pemerintahan Joko Widodo gitu kalau ngelihat relasinya gitu. Yeah. Nah, satu kebijakan publik yang tidak efektif menunjukkan kesalahan pendataan, kesalahan kebijakan, dan kegagalan merumuskan masalah sehingga apa yang mau diselesaikan oleh kebijakan publik itu tidak tercapai. Nah, makanya kemudian harga minyak tetap tidak turun walaupun sudah terjadi larangan. Yeah. Ekspor gitu. Gitu ngelihat mekanisme kebijakannya. Artinya sampai seberapa jauh identifikasi masalahnya itu tepat gitu. Bagaimana perumusan masalahnya secara benar. Itu kan artinya terstruktur betul masalahnya harus dibuat sehingga karena latar belakang identifikasinya demikian ketat dan tajam dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademik gitu. Lalu berlanjut ke perumusan, lalu berubus ke bagaimana ke pengagendaan. Nah, kalau pengidentifikasian sejak awal sudah tidak berbasis data yang benar, lalu perumusannya juga jadi bias, ya kebijakannya pelaksana juga jadi bias, ya, maka jadi tidak efektif gitu. Ya sebenarnya bukan hanya terjadi minyak goreng, yang menyedihkan juga di daging, Angga. Iya, iya. Harga daging itu naiknya sampai puluhan ribu. Kalau orang belakang rumah saya bilang sampai 40.000 tuh naiknya. Lagi-lagi kan kegagalan pemerintah dalam soal pengendalian stabilitas harga gitu. Iya. Artinya kalau ketika stabilitas uang sudah tidak mampu dikendalikan dengan baik, bagaimana tugas BI dan pemerintah tidak mampu mengendalikan stabilitas harga, maka buat apa sebuah kebijakan kalau ternyata dia melahirkan suatu stabilitas harga pada barang dan stabilitas nilai pada nilai uang gitu. Betul. Ya ada masalah kan berarti di dua tempat. Masalahnya seperti yang saya bilang sebelumnya, masalah di moneter dan di fiskal. Nah, kalau moneter dan fiskal bermasalah, harusnya diurut dari mulai sumber daya, produksi dan distribusi. Nah, untuk semua hajat hidup orang banyak, pemerintah kan nggak menguasai sumber dayanya. Pemerintah juga tidak menguasai produksinya. Lalu kemudian mau main-main di distribusi lewat kebijakan harga.
Kan terbukti berkali-kali bahwa kebijakan harga yang dikuasai oleh pemerintah tidak mampu mengendalikan stabilitas. Kami masih tetap mengendalikan kok, kata satu dirjen gitu ya dalam soal listrik gitu ya. Kami masih tetap mengendalikan harga. Bagaimana Anda mengendalikan harga? Faktanya Anda nggak bisa mengendalikan kenaikan harga listrik kok. Iya. Nah, itu salah satu contoh kalau pemerintah berargumentasi. Kami masih tetap mengendalikan harga. Seperti Dirjen Daglu yang jadi tersangka itu kan dia bilang kami masih tetap mengendalikan. Karena kata kuncinya adalah soal pengendalian harga. Enggak. Harga itu tidak bisa terkendali sepanjang Anda tidak menguasai distribusi, produksi, dan sumber daya. Nah. Itu rumusnya sesungguhnya. Apalagi pemerintahnya dianggap tidak punya tidak punya daya tawar terhadap satu pemerintah, terhadap satu korporasi atau beberapa korporasi atau asosiasi korporasi. Ya sudah. Langsung menunjukkan satu negara gagal gitu. Satu kebijakan publik yang gagal. Nah, Bang Ihsanuddin apakah bisa maksudnya bukan menelusuri ya, penyusunan kebijakan publiknya pemerintah ini dilihat dari latar belakang sosok-sosoknya tergambar nggak sih? Tergambar. Siapa sih gitu? Mestinya kan dia berhubungan sebelum bicara kayak gitu ya. Ini kan ada berapa institusi yang terlibat gitu ya. Dan nanti jeleknya ketika pemerintah punya kemauan, dia paksa walaupun kemudian institusi-institusi tertentu tidak terlibat gitu. Misalnya sekarang sedang disusun satu proses perundang-undangan, proses pembuatan perundang-undangan itu di DPR yang sudah tingkat 1 sudah ketok palu dan tinggal tunggu paripurna, tapi dalam rangka tidak melibatkan Kemenkumham dalam pembuatan perundang-undangan. Tujuannya kan cuma sekedar untuk meloloskan satu perundang-undangan yang sudah diputuskan oleh MK. Artinya Kemenkumham tidak lagi menjadi kata kunci untuk bicara perundang-undangan gitu. Itu hanya karena hendak meloloskan satu undang-undang gitu. Padahal dampaknya pada undang-undang lain gitu. Yang jadi koordinator justru adalah Mensesnek misalnya. Kalau kita lihat kayak gitu ya. Nah, begitu juga pada kebijakan publik. Satu kebijakan publik dia harus melibatkan berbagai instansi. Dia harus melibatkan dalam konstruksi goreng misalnya Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Bulognya, Badan Ketahanan Pangannya, Kementerian Keuangannya, gitu loh, sampai kayak gitu. Dan itu kerja tidak sederhana, tapi mesti betul-betul berdasarkan data yang akurat. Termasuk katakan melibatkan KPPU karena bagaimana KPPU melihat soal persaingan usahanya gitu. Sampai kayak gitu kedalamannya. Berarti betul-betul ya pemerintah ini tergopoh-gopoh, tidak tegas dan tidak strategis dalam menguasai persoalan nih. Kalimat tidak tergopoh-gopoh, tidak strategisnya dicoret. Dia tegas tapi tidak efektif tegasnya gitu. Karena memang tidak bermaksud menyelesaikan masalah. Gitu. Jadi bukan soal dia tegas tapi tidak efektif. Dia tidak tergopoh-gopoh karena dia sudah diingatkan sejak awal tapi salah dalam kecepatan mengambil kebijakan gitu. Jadi saya kira sejak awal saya mengkritik soal prinsip-prinsip pengambilan kebijakan publik yang accountable istilah saya. Public accountability-nya, akuntabilitas publiknya bermasalah gitu. Kalau ngelihatnya. Kalau dalam bidang ekonomi ini nunjukin bahwa mestinya ketika satu kebijakan terjadi satu lack of time, ada kesenjangan waktu, dalam kebijakan Jokowi dia kan dia tetap tidak malah lack of time-nya tidak terjadi tapi tidak efektif. Itu kan jelek artinya. Iya. Satu kebijakan itu butuh waktu untuk memberikan reaksi gitu ya. Di era Joko Widodo, lack of time dari satu kebijakan itu tidak. Nyaris minim gitu, tipis gitu. Jenjang waktunya tidak butuh lagi 3 bulan, jenjang waktunya tidak butuh lagi 2 bulan. Ini cuma umur minggu tapi langsung tidak efektif. Itu kan dahsyat itu. Dasar kegagalan kebijakannya maksud saya. Iya. Gitu loh ngelihatnya. Bahkan yang ini disinyalir katanya ya 28 April mungkin bisa jadi dicabut lagi. Kalau kita ngambil soal itu kan soal dicabut lagi tidak dicabut lagi itu kan sama seperti
kasus pemberian pajak pada UMKM yang sudah ditetapkan lalu dicabut. Begitu juga di kebijakan lain sudah ditetapkan dicabut. Lalu tapi sekali beraninya luar biasa, misalnya undang-undang Cipta Kerja gitu. Itu beda lagi. Itu atau undang-undang revisi undang-undang KPK gitu misalnya. Atau revisi undang-undang Minerba gitu kan. Itu kan berani betul gitu. Sama seperti berani betul ketika bicara soal ekspor ini gitu. Itu yang saya bilang tidak ada format jadi istilah saya tidak dipenuhinya prinsip 5P dalam pengambilan kebijakan begitu. Prosedur legalnya dipenuhi apa enggak? 5P ya. P pertama prosedur legalnya dipenuhi apa enggak? Itu harus dilihat di situ gitu ya. Yang kedua dipenuhi nggak proporsionalitasnya? P keduanya, jadi proporsional itu mendekati dengan azas fairness, azas keadilan itu harus dipenuhi di situ. Jadi azas legalitas legalitasnya dipenuhi, azas sosiologis politisnya dipenuhi karena menyangkut nanti soal prudentiality, tingkat kehati-hatian. P ketiganya prudentiality. Tapi prudentiality itu dilakukan karena profesionalitas. Dan ujung yang profesionalitas seperti yang keempat, yang kelima soal public domain. Dijunjungnya secara baik dan setinggi-tingginya gitu, secara benar kepentingan publik, hak publik gitu. Hak publiknya bukan hak publik segelintir orang, hak publik yang paling banyak. Gitu, itu 5P tadi. Masa sih yang begini mesti diajarin gitu loh. Kayaknya emang harus diajarin. Kan enggak mestinya. Apalagi terus 5P tadi datanya harus kuat gitu. Datanya harus benar gitu. Di public domain kan ini kayak beda kalau sampai sudah datanya harus benar. Misalnya kenapa data tentang penguasa sawit beda-beda? Ada yang bilang 8, ada yang bilang 12. Kalau saya bilang ada 15 gitu. Artinya 15 itu tetap minim pemainnya, tapi dia mendominasi. Itu kan sudah langsung permainan oligopoli. Kalau kaitan dengan kebijakan ekspor ini kan nanti itu urusannya dengan pasar dunia. Sementara sekarang dari perihal pidato yang kemarin saja, ada indikasi kepercayaan pasar dunia terhadap Indonesia itu turun. Ada ancaman dan juga ada kekhawatiran. Bagaimana analisanya? Tadi udah saya bilang, kalau menggunakan dispute resolution-nya WTO, Indonesia akan kena vonis. Itu karenanya Donald Trump ketika pertama kali mau melanjutkan peperang dagangannya dengan Cina, dia keluar dulu dari dispute resolution yang diatur oleh WTO. Itu strateginya. Keluar arena dulu lah ya. Iya, dia keluar dulu dari. Itu yang orang lupa. Amerika itu mau melanjutkan peperangan dagang sama Cina. Itu dia keluar dulu dari dispute resolution-nya WTO. Itu tindakan pertama Donald Trump ketika mau menyatakan, oke, saya lanjutkan perang dagang sama Anda. Anda saya paksa untuk mengimpor dari Amerika ke Cina misalnya. Walaupun Cina dengan per hari ini masih tetap unggul gitu ya. Itu karena ketergantungan Amerika terhadap Cina tinggi. Begitu juga Indonesia. Kalau Indonesia mau kayak gitu, mestinya Indonesia ngeliat dulu dispute resolution WTO untuk soal-soal begini. Karena Indonesia tunduk pada ketentuan-ketentuan WTO. Mestinya Indonesia juga belajar dari misalnya bagaimana Rusia dan Cina dalam resolution WTO ini dan mekanisme mereka keluar dari penggunaan cheat code dan penggunaan dolar. Wah, itu dahsyat kalau kayak gitu ngeliat. Itu yang saya bilang dalam konstruksi perdagangan internasional. Indonesia kan banyak ahlinya, tapi ahlinya memang kebetulan banyak tunduk sama WTO gitu ya. Sehingga perdagangannya menjadi perdagangan tetap menguntungkan Barat gitu. Itu makanya Cina berani melakukan perlawanan dengan caranya sendiri gitu. Nah, kalau kita pahami WTO bahwa bagian dari Unholy Alliance, bagian dari aliansi busuk gitu ya, maka mestinya si aliansi busuknya kita selesaikan dulu gitu. Kalau kita mau melakukan sesuatu. Sebagai bukti bahwa tindakan kita cerdas, sebagai bukti bahwa kita tidak menepuk air di dulang terpercik muka sendiri. Gitu. Nah, ini kan yang terjadi adalah
kita keluarin kebijakan larangan ekspor, tapi kita tidak menunjuk bagaimana pembicaraan di WTO. Itu kan menumpuk air di dulang terpencik muka sendirinya 2 kali. Di dalam negeri harga minyak goreng tidak turun, di luar negeri kita dihadapkan oleh gugatan oleh para negara-negara importir CPO dari Indonesia gitu. Sementara tadi Bang Ihsanuddin bilang bahwa justru malah perusahaan lebih rapih ya. Saya pengusaha. Saya bilang seperti di YouTube saya ini ada mulai ngerekam tuh. Ada yang baru masuk ngerekam. Saya kan bilang untuk soal CPO ini saya bukan sekedar seperti seorang pengamat gitu. No, saya punya pengalaman gitu. Bahkan termasuk yang namanya minyak coklat. Waduh. Seru sesungguhnya. Seru banget gitu. Itu ya. Benar, luar biasa. Jadi kalau kita mau bicara tentang produk-produk alam dari Indonesia, nggak usah lah bicara soal energi yang dimana CPO bisa substitusi menjadi biodiesel gitu ya. Kita bicara soal beberapa nabati lain yang menjadi minyak baik bagi kepentingan industri maupun untuk kepentingan rumah tangga atau kepentingan individu. Waduh, Indonesia luar biasa deh. Coklat ya. Ngambil contoh lagi minyak atsiri yang masih backlognya tinggi begitu dari Indonesia. Itu luar biasa tuh minyak atsiri itu. Salah satu contoh. Jadi ketika kita lihat ketentuan-ketentuan ini terbuka besar dan kemudian ternyata Indonesia tetap hanya lebih banyak mengekspor barang mentah gitu. Kan problematiknya berarti soal struktur kebijakan yang terkadang baik secara terbuka atau secara diam-diam atau secara politis itu dikendalikan atau justru dilawan oleh para korporasi. Ketika korporasi tidak bisa melakukan apa-apa, ya mereka ngelawan. Atau kalau mereka bisa melakukan sesuatu, ya mereka mengatur, mengendalikan. Contohnya undang-undang minerba gitu misalnya. Contohnya begitu gitu. Berarti bisa kalau pakai kata Mahfud kan, wah banyak undang-undang yang diatur oleh korporasi kan gitu kalau Mahfud yang bilang. Berarti kan tidak cukup. Kemana aja? Baru bilang sekarang paling parah katanya kepemimpinan sekarang. Ya makanya saya bilang kemana aja. Sementara itu sudah saya sajikan di lembaga-lembaga tertutup gitu. Iya. Berarti Bang Ihsanuddin sebenarnya kan nggak hanya 3 orang korporasi Migor yang kena sebenarnya ya. Ini jalur Dirjen. Kebetulan mereka yang berhubungan dengan Dirjen Daglu. Yang berhubungan aja. Sama seperti kemarin larangan ekspor batu bara kan cuma sebentar dilarang terus ekspor lagi kan. Iya. Soalnya saya mau ngaitin dengan ini nih ucapannya Bang Masinton. Apa katanya? Mau dikaitin ke situ ya dugaan mafia Migor ini terkait penundaan pemilu gitu ya, bisa dipandang remeh memang. Jadi para pengusaha ini saya ingat salah satu analisanya Indonesian Corruption Watch ketika setiap pemilu bagaimana donokrasi dan juga bohirkrasi ini bergerak gitu ya. Bukan hanya di Indonesia sebenarnya masalah ini. Donokrasi itu di Amerika pun jalan walaupun dengan terang-terangan ataupun dengan diam-diam. Bagaimana pengusaha itu berusaha untuk mengatur kebijakan dan juga kekuasaan. Kalau misalkan Bang Masinton melihat bahwa ada indikasi dugaan mafia Migor ini terkait penundaan pemilu, bagaimana menurut Bang Ihsanuddin? Pengusaha bergerak. Kan sebenarnya duit itu bukan duit dari si perusahaan. Duit itu diambil dari masyarakat atau duit itu diambil dari APBN kan. Ini kelemahannya di model pemahaman moneter dan fiskal balik-balik lagi. Kalau saya ya. Kelemahan di model fiskal itu di moneter itu soal bagaimana negara berwenang mencetak uang lalu negara sendiri mengamputasi kewenangannya gitu. Atas kewenangannya mencetak uang sehingga tergantung pada penarikan uang yang sudah dia cetak pada masyarakat. Ya ini pajak. Dan ketika uang itu berhasil ditarik, tidak dalam rangka dikembalikan dengan baik, tapi dipakai dalam rangka kepentingan korporasi. Kan kacau kan? Iya.
Saya ulang ya mekanismenya. Saya ulang. Biar saya ulang Angga, karena saya selama 20 hari Ramadan saya banyak ketemu pendengar rahasia Angga. Di berbagai masjid Angga. Silaturahim ya. Bukan sekedar silaturahim, kita bercengkerama lebih dalam. Iya, ya saya kebetulan harus mengisi satu tausiah tarawih atau kemudian tausiah pada subuh gitu ya. Wah, seru Angga. Seru ya. Makanya saya ulang. Kalau kita lihat dari model bahwa negara adalah satu-satunya institusi sebagai pencetak keuangan negara, yang adalah ini dilakukan antara DPR dengan Presiden, lalu diedarkan oleh BI gitu ya. Pandangan ini kan mestinya dalam rangka mengatasi kemiskinan, ketimpangan, infrastruktur, kesejahteraan sosial lainnya gitu. Yeah. Tapi kan dalam praktek ini hanya dipenuhi sampai dengan Undang-Undang 22 tahun 22 yang tingkat suku bunganya 0 gitu ya. Dan kemudian malah juga dikorup gitu. Bansos itu contohnya. Nah, kalau kita pindah ke sebelah, yang terjadi pada fiskalnya penarikan pajak. Yang hasil dari penarikan itu kan berarti pemerintah menarik uang yang dia cetak yang sudah diberikan ke masyarakat, dia tarik melalui pajak, tapi dari pajak itu tidak dipakai lagi dalam rangka untuk kepentingan publik, tapi dipakai untuk kepentingan korporasi. Yang korporasi tadi dalam rangka membiayai politik. Itu coba berapa kali kelemahannya, berapa kali kesalahan. Kebayang nggak gitu? Yeah. Nah, jika menggunakan tesis Masinton ini nggak sendiri, ada beberapa yang kayak gini di PDIP nih. Gitu ya. Mereka ada beberapa yang tidak dikendalikan itu memang suaranya kayak Masinton. Gitu. Dan sayangnya apa yang dia omongin Masinton nggak bisa dikerjain di DPR gitu. Nah itu. Ngerti maksud saya ya? Kalau Masinton memang punya kajian kayak gitu kan mestinya Masinton melakukan kajian atas biaya pengelolaan dana kebun sawit kan? Betul. Iya kan? Iya. Badan pengelolaan dana kebun sawit itu yang untuk biodiesel itu kan mestinya dia lakukan kajian, dia lakukan investigasi. Larinya kemana? Lalu ditanyalah yang namanya Pusat Transaksi Analisis Keuangan gitu, PPAK kan? PPAK gitu kan? DPR nganggapnya ditanya ke situ gitu. Ini kan kita kan dalam dunia sekarang hukumnya hukum formel yang bekerja. Nah, kalau kita sekedar bermain isu politik agak repot. Iya. Nah, asumsi-asumsi yang dibangun oleh Masinton misalnya, mestinya muncul di DPR dan menjadi sebuah kebijakan politik di DPR, sehingga memang uang yang ditarik dari masyarakat itu kan uangnya ditarik dari masyarakat. Iya. Yang sumbernya karena kewenangan pemerintah mencetak uang. Itu harus dibongkar di DPR karena hak budgetnya ada di DPR. Hak mendistribusikannya ada di DPR. Hak untuk menegakkan pengawasan atas kebijakan ada di DPR. Ngapain Masinton ngomong di luar? Gitu. Jadi bisa jadi akhirnya kita malah mencurigai gitu, mencurigai Masinton pribadinya atau Masinton sebagai PDIP-nya gitu. Ini gerakan politik apa sesungguhnya yang dilakukan oleh Masinton? Bukan cuma sekedar kebenaran atas apa yang disampaikan atau kesalahan atas yang disampaikan Masinton. Tapi motif politiknya apa sesungguhnya? Ada apa? Kan ketika kita mendengar satu pesan politik dari politisi, maka kita harus mengejar motif politiknya kan? Iya betul. Harus kita kejar motif politik dalam bahasa komunikasi namanya kita harus kejar apa yang disebut dengan tacit message-nya gitu. Iya. Kalau pakai bahasa Al-Quran kita harus tahu nilai-nilai yang terkandung di dalamnya gitu lewat kalimat-kalimat mutasabihat gitu. Iya. Gitu. Jadi saya tidak berani mengiyakan Angga, tapi juga tidak berani menolak. Saya bilang saya tidak berani mengiyakan, tidak berani menolak, karena saya tipikal pemain data, bukan pemain asumsi. Kalau kita iyakan, kita pasti ngelihat bahwa hampir setiap peristiwa pemilu ada skandal keuangan. Iya, iya. Pada Habibie ada skandal Bank Bali, gitu kan? Iya. Iya dong. Pada SBY ada skandal Bank Senturi. Gitu. Betul.
Lalu kemarin ada skandal Jiwasraya dan Asabri gitu kan. Wah, itu. Lalu berlanjut sekarang ada skandal minyak goreng gitu. Kan selalu ada gitu. Iya, iya. Mestinya ada juga skandal lain yang dilihat di konstruksi sekarang yang jumlahnya juga triliunan. Betul. Bukan hanya pada kasus minyak goreng. Bukan hanya kasus pada crude palm oil, ada juga yang lain. Kalau di Washington baru ngomongnya sekarang, saya sudah ngeliat sejak Oktober 2021. Iya, iya. Terus terang saya bilang, saya sudah melihatnya sejak Oktober 2021. Iya. Tapi saya tidak berani karena yang saya dapat cuma informasi. Saya tidak mendapatkan data tertulisnya uang itu mengalir kemana. Karena soal ini soal PPATK kan. Pertanyaan berikutnya, adakah audit dari pihak-pihak yang muncul ini bisa kita percaya? Di sini asik pertarungannya. Sampai seberapa jauh BPK mempertaruhkan kredibilitasnya? BPK-nya juga terkadang suka bermasalah gitu. Saya pernah jadi pembicara juga di BPK dan saya sebut gitu, kayak gitu. Apalagi sekarang yang baru dilantik. Bisa dipercaya nggak? Sekarang yang baru dilantik BPK-nya dari mantan partai ini. Makanya. Kan artinya betul-betul diterapkan bahwa partai satu-satunya pemegang saham pemerintah negara kan, pada negara kan, pada pemerintahan. Sehingga semua institusi negara dimasukkan orang partai. Artinya selalu di tengahnya namanya partai ketika masuk ke institusi negara, ke institusi pemerintahan, itu tidak pernah mampu melepaskan baju partai mereka, kalau pakai istilah Agus Salim ya. Ketika berada di partai, Anda boleh bicara tentang partai. Begitu masuk institusi negara, baju partai lepas. Iya. Itu Agus Salim. Itu ya. Nah kalau kita ngambilnya begitu, sementara situasi sekarang partai adalah satu-satunya pemegang saham dalam pemerintahan, dan saat menjadi pelaku, menjadi eksekutif gitu ya, dia tidak melepas posisinya sebagai pemegang saham. Ya sudah, kepentingan pemegang saham yang dioptimalkan, bukan kepentingan rakyat banyak. Nah itu. Teori dasarnya begitu. Akhirnya berkali-kali rakyat melihat bagaimana pemerintah ini gagal meyakinkan gitu ya pelaku industri tidak berpihak kepada rakyat, dan pemerintah ini selalu berpihak kepada korporasi. Begitu lagi. Iya. Itu sudah bermula dari sumber daya. Yang salah satu buktinya adalah kenapa kenapa pemerintahan memberikan bukan sekedar puluhan ribu hektar, tapi ratusan ribu hektar kepada pengusaha sawit misalnya. Tadi Bang Isra kan menyebutkan rakyat tidak diberikan jumlah yang cukup, walaupun sudah ada yang namanya land reform gitu ya. Ada soal bagaimana membagi-bagi tanah itu gitu. Iya. Tapi kan realitasnya tetap saja terjadi ketimpangan yang disebut oleh Anwar Abbas sebagai tingkat ketimpangan tinggi dalam soal kepemilikan tanah. Nah itu. Itu kan sumber daya. Iya. Yang dalam tesis kapitalis gitu ya. Eksistensi korporasi itu sangat ditentukan oleh penguasaan atas tanah. Itu eksistensi kapitalis. Jadi eksistensi kapitalis itu bilang begini. Human access depend on the property. The property depend on the land, on sea, on the air gitu ya. Eksistensi manusia itu tergantung pada propertinya, dan propertinya tergantung pada tanah, air, dan pada yang namanya udara, dirgantara, gitu ya, dan pada laut, pada air. Bisa laut, bisa pantai, bisa danau, bisa sungai gitu. Sampai kayak gitu. Dan Migor, mereka mainan betul itu. Migor ini menjadi salah satu kebutuhan pokok yang dimainkan kapitalis. Banyak sekali sebenarnya yang dimainkan. Tadi Bang Sirun udah nyebut yang lain-lainnya tuh. Iya, jadi kenapa Migor itu efektif? Karena sejak zaman Rini Sumarno, bahkan dari sebelumnya ya, saya urut dari zaman SBY, karena saya terjun main ke sawit itu 2004. Ya, 2004 ya. Kalau kita urut dari 2004 gitu ya, itu kelihatan kok sistematis sekali melemahnya peranan BUMN di bidang perkebunan, PTP itu dalam rangka memasok sawit. Betul. Iya. Itu kelihatan malah, apalagi di gula. Iya. Waduh, itu sistematis sekali itu. Sangat sistematis di gula, di sawit. Itu kelihatan teramputasinya peranan PTP. Kan artinya salah kan si BUMN.
Kita lihat dalam 10 tahun terakhir ini bagaimana PTPN itu betul-betul mengalami kejatuhan. Iya, sekali lagi kan jangan dibilang ada transformasi itu. BUMN menjadi manajemen makin modern dengan menggunakan holding, subholding yang ternyata malah mengamputasi dan malah bertujuan untuk menjualnya kan. Pada PLN misalnya, wah sama. Begitu juga pada Pertamina, begitu juga pada perbankan, begitu juga pada pegadaian, begitu juga pada perusahaan yang lain. Iya. Jadi ada satu strategi yang roadmap-nya, peta jalannya, blueprint-nya, cetak birunya, itu tidak dalam rangka menjawab pasal 33 sesungguhnya. Saya pernah menyampaikan dalam 2 sisi untuk pembentukan holding misalnya. Dan ini saya sampaikan bukan hanya ke Komisi 6 ketika saya dulu di Komisi 6, tapi saya sampaikan juga ke Menek BUMN dalam satu perdebatan tertutup. Lalu saya sampaikan di Mahkamah Konstitusi. Subholding itu penting, tapi dalam rangka gitu ya, untuk yang namanya commercial good demi ikut melakukan persaingan dengan swasta. Karena makin besar suatu perusahaan, makin kuat penetrasi pasarnya. Itu teori market mekanismenya begitu. Ulang. Untuk jenis commercial goods, untuk jenis commercial goods, holding itu makin diperlukan dalam rangka kemampuan satu usaha, satu korporasi untuk melakukan penetrasi pasar. Tetapi untuk public goods yang memang tidak diserahkan ke swasta, pembentukan holding itu cenderung merugikan. Nah ternyata ketika terjadi pembentukan holding pada public goods, motifnya adalah privatisasi. Kan kacau kan? Kacau. Regulator yang bermain. Enggak, artinya memang perintah IMF dan Bank Dunia untuk melakukan privatisasi dan liberalisasi itu berjalan sistematis. Itu. Di tengahnya namanya mereka ngakuin salah untuk melakukan pemulihan ekonomi. Kan reformasi struktural yang dimaksud oleh IMF diakui sebagai salah. Tapi dilanjutkan oleh Bank Dunia dengan istilah reformasi struktural berkesinambungan. Coba kebayang nggak itu logika kayak gitu? Saya nggak ngerti, maafkan saya gitu ya. Makanya mestinya para pejabat sekarang tuh belajar, jangan cuma sekedar mau punya jabatan gitu ya. Tanpa mengerti akar masalah. Kan banyak nih pejabat langsung masuk kayak gitu, tapi nggak ngerti akar masalah gitu. Itu saya tahu tuh beberapa pejabat yang kayak gitu. Saya ngerti gitu ya. Oh, dia nggak ngerti akar masalah nih, maka kebijakannya begini gitu. Misalnya ada yang main-main dana jaminan hari tua gitu, kan nggak ngerti akar masalah. Iya. Itu contoh tuh. Baik, Bang Ihsanuddin. Ini dari masalah Migor tadi kita bisa melihat ya bagaimana sebenarnya alurnya dan juga mau kemana pemerintah ini, dan juga dari mulai hiruk pikuknya lah gitu ya. Kita beralih ke masalah lain. Ini kita masih ada 5 menit lagi. Sekarang jadi lagi trending dunia ini Bang Ihsanuddin ketika Twitter dibeli sama Elon Musk, orang paling kaya di muka bumi. Ada hal menarik sebenarnya ketika kita bahas Twitter. Elon Musk sendiri mengatakan bahwa Twitter ini alun-alun kota digital. Dia bilang seperti itu. Kebebasan berbicara itu ada di sini. Dan ketika bursa saham Amerika Serikat ini di awalnya dia menguasai perusahaan publik ini kan dari Twitter ya, dan Elon Musk ingin mengambil Twitter untuk dijadikan perusahaan privat. Bagaimana Bang Ihsanuddin melihat ini pergerakan dilakukan oleh orang kaya terhadap media sosial yang memang dengan alasan kebebasan berpendapat? Pasti kan ada efek-efek dalam hal ekonomi dan hal lainnya itu Bang. Saya kira Elon Musk jujur ketika menyatakan sebagai alun. Itu harganya 635 triliun. Iya. Dia naikin lagi padahal itu. Iya, 635 triliun loh dia beli. Dan kalau saya bilang motifnya motif dalam rangka mengendalikan alun-alun. Ini kan ibarat properti ya. Iya. Properti lapangan gitu ya. Jadi ada satu lapangan yang bisa menampung miliaran manusia gitu ya. Bukan jutaan loh, miliaran manusia. Lalu kemudian alun-alun itu dikuasain gitu, itu jadi milik dia. Iya.
mestinya kalau dibilang dalam rangka kebebasan berpendapat, dia mesti melihat kasus Donald Trump dong. Iya. Kan kasus Donald Trump jelas sekali. Bagaimana Twitter bisa men-take down gitu. Jadi artinya kebebasan berpendapat nggak bisa, tergantung siapa ownernya. Betul. Owner punya kepentingan apa? Gitu. Nggak ada itu kebebasan. Itu tergantung mereka multiple suitable standard kok. Jadi jangan lupa bahwa yang namanya orang-orang begini bukan hanya pemerintahannya yang melakukan kebijakan keluar dalam modal multiple suitable standard. Multiple suitable standard adalah pokoknya apa yang enak buat gua. Iya. Gitu ya. Pada Elon Musk akan sama. Dan jangan salah, Elon Musk adalah produsen electric vehicle yang disebut sukses gitu. Iya. Tesla itu ya. Dan Indonesia saya lihat ada itu beberapa Tesla yang untuk orang-orang kaya gitu ya. Saya lihat tuh ada, oh iya ini orang kaya gitu. Karena harganya kan dahsyat gitu. Nah, ketika kita tahu ini adalah satu lapangan besar, satu alun-alun raksasa ya dalam dunia maya gitu. Iya. Maka tujuannya memang dalam rangka mengendalikan alun-alun itu gitu. Nah, kalau dalam rangka mengendalikan alun-alun itu, makanya saya bilang dia jujur. Oh, dia mau mengendalikan alun-alun besar ini. Jelas ya. Jelas sekali. Itu artinya tujuannya nanti tetap crypto economic. Itu. Kalau saya ngeliatnya crypto economic. Dia ingin menguasai. Jadi begitu saya baca title-nya, saya baca di beberapa media asing. Saya tidak baca di media dalam negeri. Saya baca di media. Oh, saya tetap melihat it's a part of crypto economic, bukan lagi cryptocurrency. Jadi Anda boleh berada di alun-alun raksasa itu, gitu. Tapi dalam rangka Great Reset. Dan dia harus memegang platform media sosial yang paling berpengaruh. Iya, itu dia. Gitu. Jadi ini kan dia meng-Great Resetkan dulu, lalu kemudian dia kuasai alun-alunnya. Medan permainan di mana? Di situ, oke, kita kuasain gitu. Sementara alternatif atas Twitter kan masih belum kelihatan kan? Ya ada model BP yang dimiliki oleh Turki gitu ya, kayak macam. Ada juga yang dimiliki oleh Cina gitu ya. Tapi kan tidak sedahsyat Twitter gitu, belum sedahsyat Twitter. Mesin pencari juga ada, bukan hanya Google, tapi ada Baidu misalnya di Cina gitu. Negara lain juga ada, Indonesia juga punya, tapi nggak laku mesin pencarinya, search engine-nya gitu. Artinya sesungguhnya ini istilah saya, accumulative power to the accumulative war. Jadi satu kekuasaan yang terakumulasi untuk melakukan satu akumulasi perang, istilah saya. Anda bisa lihat dalam konstruksi Elon Musk melakukan itu, misalnya terjadi pertemuan antara Lloyd Austin, Antony Blinken dengan Zelensky. Ini makin kelihatan arahnya kemana. Nah, kalau saya ngeliatnya gitu. Bang Ihsanuddin. Oh, ini makin kelihatan. Mohon maaf, ini sayang banget nih. Perangnya makin kelihatan. Yang saya sebut sebagai bagian dari cyber war, yang saya sebut sebagai bagian dari perang crypto economic, cryptocurrency. Baik. Makin kelihatan sekali. Buat saya mungkin terpapar jelas asumsi-asumsi yang saya bangun atau analisis-analisis yang saya bangun sejak COVID-19 menyebar gitu. Bang Ihsanuddin, sayang sekali ini waktu kita sudah habis ya. Iya, enggak nih. Jadi singkat, keharusan sosial kita sebagai muslim nih apa? Singkat saja. Oke. Ini yang minggu lalu saya menyampaikan konsep Great Reset merujuk pada Al Imran 190-191. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi alladzina yadhkuruna wa yatafakkaruna. Jadi ada dua ya. Itu Great Reset. Supaya kita mengisi memori kita dengan Al-Qur'an, supaya kita mengisi prosesor berpikir kita dengan metodologi Al-Qur'an dan hadis gitu. Dan sementara metodologi berpikir yang diajukan oleh Al-Qur'an dan hadis itu satu metodologi yang ruah ma'bainahum masih tahu al-kufar. Itu metodologinya begitu. Tapi dia merupakan satu metodologi berpikir yang terbaik gitu. Untuk menghoreh umat ukhrijat nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah.
Jadi dia metodologi berpikir yang sangat baik, dia metodologi yang sangat tajam, dia metodologi pikir yang sangat fokus. Nah di 10 hari terakhir ini sesungguhnya kita diminta untuk melakukan great reset atas kehidupan kita yang sudah tercemar, terkontaminasi oleh virus-virus yang nggak karu-karuan ini. Iya. Kita tercemar oleh HP, kita tercemar oleh cara berpikirnya COVID-19 dan vaksin gitu ya. Kita tercemar oleh berpikir perekonomian yang dibangun atas dasar riba gitu. Kita dibangun oleh satu sistem sosial didasarkan atas kepentingan materialisme dan individualisme. Itu kita mesti singkirin habis itu. Mesti kita bersihkan itu dari dada kita. Mesti kita singkirkan itu dari pikiran kita. Sehingga kita betul-betul kembali menegakkan aman billah. Tuminuna billah. Yaumil akhir gitu. Sehingga kita tidak dikendalikan oleh yang namanya satu petunjuk materialisme, ya ini HP, tapi kita dikendalikan oleh petunjuk yang sesungguhnya memang wasifah wa rahmah. Wa nunazilu al-Qur'anu ma wasifah wa rahmah. Itu kita mestinya itu gitu. Ini di 10 hari terakhir. Menurut saya tinggal seminggu ya. Iya. Tinggal seminggu ini kita masih punya kesempatan ini melakukan. Masih punya kesempatan, baik. Masih punya kesempatan untuk segera serta-merta melakukan great reset atas kolbu dan pikiran kita. Betul. Mari kita lakukan great reset itu karena Allah tetap memberikan peluang yang luar biasa. Waktu-waktu ke depan adalah waktu-waktu yang sangat mahal dan berharga. Iya. Di tengah yang namanya percaturan dunia itu makin keras dan makin tidak jelas. Tapi sekaligus makin beringas dan buas. Nah, itu yang perlu kita tahu gitu. Betul. Nah, ini saya ngomong serius nih berdasarkan data-data yang saya punya, berdasarkan dokumen-dokumen yang mereka sebarkan sendiri gitu ya. Iya. Jadi saya ngomong sangat serius gitu. Ini kehidupan yang emang kehidupan ke depan ini pertarungan yang sangat tidak jelas gitu. Betul. Tapi keras, bengis dan buas. Nah itu. Ini mesti kata. Nah, cara jalan keluarnya nggak ada cara lain. Al-Quran lah yang memberikan petunjuk. Sunnah Rasul lah yang kemudian memberi gambaran tindakannya harus begini gitu. Baik. Nah ini dalam 10 hari terakhir ini, seminggu terakhir ini kita diajarkan untuk kembali memasukkan memori ke dalam dada kita, ke dalam kolbu kita. Metode-metode berpikir, metode-metode bersikap, metode-metode berkata-kata menurut Al-Quran. Baik. Sekaligus prosesor berpikir kita, otak kita, juga kemudian cara berpikir. Betul. Demikian Angga. Baik Bang Isanuddin. Terima kasih banyak. Salah menjadi tanggung jawab saya Angga, sambil memohon maghfirah dan ampunannya. Sama-sama. Dan kalau benar justru karena kehendak Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.